Bertemu kembali, sejumlah massa berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka menyampaikan petisi tolak kenaikan PPN 12% yang sudah ditandatangani 95.000 orang. 3 orang mah mending lapor Mas Wapres, Pak. Massa berunjuk rasa pada Kamis pukul 3 sore di seberang Istana Merdeka, Jakarta. Massa sempat ditolak tim keamanan agar tidak berorasi di depan istana. Beberapa dari mereka diminta masuk ke Sekretariat Negara untuk menyampaikan tuntutannya didampingi sejumlah petugas keamanan. Massa menyampaikan petisi menolak kenaikan PPN 12% yang sudah ditandatangani 95.000 orang di media sosial. Koordinator aksi menyebut ada upaya meredam kenaikan PPN 12% dan dibuat tidak begitu hebat seolah biasa saja. Inisiator petisi ini meminta pemerintah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai 12%. Dari barang warga ngelihat bahwa memang ada upaya-upaya buat mereduksi kenaikan PPN ini tidak sebegitu hebatnya, dibuat seolah-olah biasa-biasa aja, dibenturkan dengan narasi hanya untuk barang mewah, padahal kita tahu ada yang namanya pajak barang mewah, ya kan? Kenapa PPN dinaikin? Itu juga sangat aneh gitu. Itu kita nggak dapat jawaban itu apa gitu sih. Iya, harus dibatalkan karena dampaknya sangat luas gitu ya. Saya nggak perlu mention satu lagi, udah banyak ahli yang ngomong juga, dan ya harusnya didengarkan ya, harapannya ya, itu doang sih harapannya. Hanya berselang sehari usai pengumuman pemberlakuan PPN 12% pada Senin lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kenaikan PPN menjadi 12% bukan keinginan pemerintah. Airlangga menjelaskan pemerintah hanya mematuhi perintah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang tersebut disetujui hampir semua fraksi di DPR kecuali PKS. Yang pertama, PPN tahun depan yang menentukan adalah undang-undang. Dan undang-undang itu adalah hampir seluruh fraksi kecuali PKS. Jadi yang menentukan bukan pemerintah. Tetapi pemerintah kemarin sudah mengeluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah. Dan kemarin banyak insentif diberikan, termasuk misalnya listrik 50% untuk 2.200 VA atau watt ke bawah. Nah itu penerima manfaatnya itu mendekati 81,4 juta atau 97% dari pelanggan listrik. Tak hanya Airlangga, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan beras premium ataupun medium tidak akan dikenai PPN 12%, sedangkan beras yang dikenai PPN 12% adalah jenis beras khusus. Kemarin kan PPN sudah ditetapkan 12% termasuk untuk beras premium. Pangan nggak ada, beras nggak ada. Nggak ada beras khusus maksudnya, bukan premium, enggak, iya. Ya. Udah, terima kasih ya, jelas. Jadi premium, medium nggak ada 12%. Padahal saat diumumkan Senin 16 Desember lalu soal barang mewah dan jasa yang dikenakan PPN 12%, beras premium merupakan salah satu komoditi. Selain beras premium, makanan impor dengan harga premium misalnya daging sapi, wagyu dan Kobe, kemudian jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, sampai pelanggan listrik rumah tangga 3.500 sampai 6.600 volt ampere juga dikenakan PPN 12%. Terkait kenaikan PPN 12%, Direktur Eksekutif Indef menilai kenaikan PPN ini berdampak pada penurunan kelas menengah antara 9 sampai 10 juta orang dan menjadi pemicu multiplier effect. Yang saya khawatirkan ini yang kelas menengah. Beberapa bulan yang lalu kita sudah potret ya, ada penurunan jumlah kelas menengah sekitar 9 sampai 10 juta. Nah, ini berakibat buruk ya, karena dengan demand yang menurun atau volume sales ya, penjualan dari perusahaan itu menurun, maka yang terjadi perusahaan akan melakukan efisiensi. Efisiensi itu bisa berarti layoff tenaga kerja, yang pengangguran yang besar-besaran, atau efisiensi biaya. Itu yang
Kebijakan kenaikan PPN 12% terhadap sejumlah barang tentu disorot publik karena ini berdampak pada peningkatan pengeluaran uang bagi kelompok yang terdampak. Kebijakan ini semakin disorot ketika ada perubahan yang terjadi hanya dalam hitungan hari. Tim Liputan, Kompas TV. Baru berselang beberapa hari, PPN 12% jadi sorotan publik. Bahkan hari ini muncul petisi warga yang menolak kenaikan PPN 12% yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah membatalkan kebijakan itu. Kami akan bahas ini bersama Richard Asyari, inisiator bareng warga petisi tolak PPN 12%, dan Wihadi Wianto, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Ya, terima kasih Mas Richard dan Mas Wihadi sudah mau bergabung bersama kami. Mas Richard, begini, sampai dibuat petisi, sebelumnya sempat ada juga petisi yang sama tolak PPN 12% dan sekarang berlanjut lagi. Dorongannya karena apa? Oke, baik. Dorongannya tentu jelas bahwa saya sendiri sebagai warga sipil menilai bahwa lebih banyak mudaratnya jika kalau kita memaksakan PPN ini naik ke 12%, seperti itu. Dan kemarin kita juga sudah mendengar bahwa konferensi pers dari Kementerian Keuangan akan tetap terus memaksakan di tanggal 1 Januari untuk naik ke 12%, seperti itu. Oke, tapi kan sudah ada pengumuman dari pemerintah saat itu bahwa akan ada insentif dan juga bantuan-bantuan tertentu saat PPN ini diterapkan dengan PPN baru. Menurut Anda itu membantu atau tidak? Ya, sangat tidak membantu, jelas, karena yang kita selama ini tahu, bansos dan stimulus itu akan disuntikan ke masyarakat bawah, sedangkan apa yang didapatkan oleh masyarakat kelas menengah. Dan selanjutnya kita tahu ya, kayak kemarin hasil dari konversi pers Kementerian Keuangan, misalkan saya ambil satu contoh aja, minyak, ya kan, hanya minyak dengan merek minyak kita yang tidak naik ke 11%. Apakah mungkin minyak kita ini bisa menyuplai semua demand kebutuhan minyak buat warga Indonesia? Kan nggak mungkin kan? Seperti itu. Oke, kalau masalah kategorisasi dari barang mewah, karena kan penekanan waktu itu di awal sebelum pengumuman bahwa yang akan diterapkan PPN baru adalah untuk barang mewah. Menurut Anda itu sudah jelas tidak dengan penjelasan yang dibuat oleh pemerintah waktu itu? Ya. Sangat tidak jelas tentunya, karena kita udah punya yang namanya pajak barang mewah. Lalu kenapa ada embel-embel pajak PPN untuk barang mewah, ya kan? Kenapa nggak PPN BM yang dinaikin? Itu jelas, nggak usah pakai cara-cara yang hebat buat memahami. Ini upaya-upaya pengaburan, sangat jelas gitu. Oke, Mas Wihadi mewakili DPR, kalau melihat aspirasi publik sudah ada petisi, masih ada penolakan, ada demonstrasi. Ini alasannya gimana menangkap itu? Audionya boleh dibuka dulu Mas Wihadi, mohon maaf. Mas Wihadi? Kita akan coba perbaiki komunikasi kami dengan Wihadi Wianto, anggota Komisi 11 DPR RI. Mas Wihadi, boleh speaker Bluetooth-nya mungkin boleh dimatikan dulu biar kita bisa mendengar suara Mas Wihadi dengan jelas ya Mas ya? Mas Wihadi? Audio Bluetooth-nya mungkin bisa dinyalakan lagi Mas Wihadi? Oke. Kita akan coba perbaiki lagi komunikasi kami dengan Wihadi Wianto, anggota Komisi 11 DPR RI. Saya kembali ke Mas Richard kalau begitu. Mas Richard, ini kan penolakan Anda meminta agar PPN dibatalkan pada 1 Januari 2025. Seandainya ini masih tetap dijalankan, hal apa yang paling buruk akan terjadi kalau menurut Anda? Banyak ya, jelas data udah buka gitu ya, bahwa rata-rata tabungan masyarakat itu udah merosot dari 3 jutaan ke 1,5 juta, ya kan.
kita juga baca berita bahwa saat ini kelas menengah sudah merosot ke 20% ke bawah, seperti itu. Dan saya rasa sangat nggak bijak gitu ya kalau dipaksakan. Karena saya sendiri yang saya takuti adalah bahwa nanti ketika warga nggak bisa spending dan nggak punya uang untuk bisa belanja, saya takut jika kriminalitas itu akan naik gitu. Itu saya sendiri ya sebagai warga sipil saya takut gitu kan. Akan ke sana saya lihatnya. Dan selain dengan oke, kita akan coba kita tes lagi, kita uji lagi untuk komunikasi kami dengan Wihadi Wianto, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Gerindra. Mas Wihadi, suara saya terdengarkah Mas Wihadi? Dengar. Saya dengar suaranya siap. dengan jelas. Audio Anda sudah terdengar juga. Terima kasih Mas Wihadi. Dari pendapat tadi, Mas Richard yang menginisiasi petisi tadi cukup beralasan tidak menurut Anda? Ya, jadi begini. Pertama-tama yang harus kita pahami itu adalah ini adalah perintah undang-undang. Kenaikan 12% jadi 11%, 11% jadi 12%. Yang kedua juga, apa yang dilakukan oleh petisi itu saya kira sudah kita perhitungkan mengenai masalah kenaikan itu. Jadi Pak Prabowo ini sudah memperhitungkan kenaikan dengan adanya barang mewah, ya kan? Barang mewah yang dimaksud itu adalah memang barang-barang yang dikonsumsi oleh kalangan menengah atas, bukan menengah bawah. Jadi menengah ini kan kita lihat kekhawatiran mengenai masalah tidak adanya kekhawatiran dari kalangan menengah itu sudah kita antisipasi. Makanya kita lihat dengan barang PPNBM. PPNBM ini kalau tadi dikatakan oleh Mas siapa tadi mengenai masalah kenapa mesti Mas Rizat kenapa mengenai masalah PPNBM sudah ada PPNBM dan PPN-nya. Yang perlu disampaikan adalah PPNBM itu yang dinamakan PPNBM itu beda dengan PPN. Dan sekarang ini bagaimana? PPNBM dengan PPN itu memang adalah dua hal yang berbeda. Jadi pengenaan PPNBM dan PPN itu penambahannya cuma 1%, ya kan? Nah ini barang-barang mewah. Jadi saya kira dengan adanya petisi yang dilakukan, saya kira petisi itu adalah petisi untuk yang dari suara Pak Wihadi, barang mana? Emang gitu? Oke, boleh dilanjutkan Mas Wihadi, silakan. Ya. Jadi barang-barang yang memang diperuntukkan untuk kalangan menengah atas. Oke. Jadi ini tidak akan mengganggu kalangan menengah bawah. Bahkan menengah bawah itu mendapatkan stimulus dan mendapatkan yang namanya stimulus daripada pemerintah. Ngomong-ngomong soal barang mewah, sorry Mas Wihadi, saya potong di situ. Anda sempat menyinggung masalah barang mewah, tapi kemarin saja yang masalah beras premium sudah ditanyakan wartawan kepada Menteri Koordinator Pangan Pak Zulkifli Hasan. Beras premium itu tidak dikenakan beban PPN, yang ada hanyalah beras khusus, tapi tidak diterangkan jenis beras khusus ini seperti apa. Jadi diksi mewah ini pun juga tidak terang di publik. Itu gimana meresponnya? Anda juga merasa demikian? Jadi gini, ada beras khusus dan beras merah. Misalnya beras premium. Beras premium itu kan beras yang memang mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan beras yang mungkin tipenya adalah beras yang di bawahnya. Tetapi beras import itu ada. Ini adalah beras yang dikatakan adalah beras khusus. Artinya beras import. Ini beras-beras yang memang diimport dan ini adalah untuk kepentingan misalnya ini adalah yang dikatakan beras dari diimport dari Jepang, dari India. Yang khusus memang peruntukannya adalah khusus dan ini yang mengkonsumsi adalah orang-orang kalangan menengah atas. Jadi ini kan kalau bicara premium mungkin kan beras misalnya beras rocolele misalnya itu kan beras premium. Dibandingkan dengan beras yang di bawahnya, beras yang mungkin adalah beras istilahnya kalau di masyarakat beras yang dari Bulog gitu. Nah, ini kan perbedaan. Nah, ini yang tidak kena gitu kan. Yang kena adalah premium yang khusus artinya ini yang diimport. Nah, inilah mungkin perbedaan ini yang mesti harus diperjelas. Tetapi begini, PP mengenai masalah barang-barang yang dikenakan kenaikan pajak 12% itu memang sedang disusun dan semuanya bahwa di sini adalah untuk kepentingan masyarakat menengah atas, bukan daripada menengah dan menengah bawah. Kalau masih ada perbedaan pendapat seperti ini, Mas Wihadi, Anda menangkapnya komunikasi publik yang dilakukan pemerintah untuk program baru yang berlaku tahun depan sudah baik atau belum?
Saya kira begini, ini komunikasinya sebenarnya sudah diperjelas, ya kan? Ini kan baru berapa hari dan kita perjelas. Dan ini kan sedang dalam proses bagaimana memperkuat daripada sosialisasi ini. Kalau kita katakan menengah atas, artinya menengah atas. Menengah atas ini kan orang sudah harus tahu bahwa ini adalah PPNBM. Tetapi kan di sini, kalau saya melihat, ini ada hal-hal yang memang masyarakat ini khawatir terhadap permasalahan perekonomian. Kita tahu, kita tetap menjaga daya beli masyarakat ini tetap baik. Makanya Pak Prabowo dalam hal ini sudah menaikkan gaji guru, sudah menaikkan UMP. Nah ini kan semuanya ada dalam rangka bagaimana tetap menjaga konsistensi daripada daya beli masyarakat. Nah saya kira permasalahannya ada di sini. Kekhawatiran ini kan sebenarnya dulu masalah yang kenaikan 12%, jadi dari 11 menjadi 12. Tapi kalau kita lihat, kenapa dulu yang 10% naik menjadi 11%, itu bahkan itu sebenarnya juga pada saat pasca COVID. Kok kenapa diem-diem saja, gitu kan? Kok sekarang dengan kondisi yang sekarang menjadi 11 dan 12, bahkan barang mewah, masih saja masyarakat masih seakan-akan tahu. Nggak diem sih Pak, gitu maaf. Kan? Ada penolakan dari masyarakat. Gimana Mas Rizat? Sorry. UMP juga, iya. Kalau dibilang kemarin naik 11% ada penolakan, nggak ada penolakan, ada. Jelas ada. Tapi memang hari-hari itu masyarakat itu lagi berduka gitu. Lalu dibikin naik ya, siapa yang bisa fokus ke sana gitu kan. Terus tadi ada statement bahwa Pak Prabowo menaikkan UMP agar daya beli juga naik. Itu menurut saya bohong, karena tahun lalu juga naik 6,5% sama gitu. Udah tiga tahun kita berturut-turut selalu 6,5%. Jadi apa yang beda? Apa yang beda? Nggak ada. Kenaikan UMP itu kan dari awal yang sekarang ini, dari basic yang sekarang sudah ada kenaikan 6,5%. Coba dilihat saja lah perda-perda tiap kabupaten itu. Iya, ya kan? tahun lalu juga 6,5% Pak. Udah naik belum sekarang? Kan sudah naik kan harganya. Jadi cobalah jangan melihat sesuatu hal yang sebenarnya menganggap bohong. Kan udah naik. Sekarang kan sudah jadi berapa kenaikan DKI kan juga sudah naik. Iya, juga sudah naik. Kalau dari saya sendiri kan kita tahu bahwa kenaikan PPN 12% ini diatur peraturan dari 2021 gitu kan. Ya harusnya kita cek juga relevansinya dengan kondisi hari ini gitu. Ya kan? Betul. Kita udah tahu sekarang kelas menengah lagi merosot ke bawah 20%, bahkan lebih. Tabungan rakyat itu turun Pak, dari 3,5 juta sekarang ke 1,5 juta, itu habis Pak, segitu Pak. Nah dengan ada kekhawatiran seperti ini, sorry Mas Rizat, saya harus potong di situ. Dengan masih ada kekhawatiran seperti ini, gimana tuh Pak? Gini, jadi sebenarnya itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena apa? Menengah tidak dikenakan dari kenaikan itu. Kenaikan itu hanya untuk kalangan atas. Sekarang permasalahannya, kalau yang misalnya bicara konsumsi. Ya, itu dia kan diksi yang dipakai sama bapak-bapak yang ada di DPR. Mas Wiyadi untuk menjelaskan dulu. Upaya-upaya pengaburan supaya terlihat bahwa PPN 12% ini hanya untuk orang kalangan atas gitu. Padahal enggak. Itu saya baca itu. Saya nonton press con-nya bahwa minyak yang 11% hanya minyak kita. Mana mungkin minyak kita bisa supply semua produksinya buat semua warga? Nggak mungkin gitu. Oke, Mas Wiyadi. Dan hari ini saya cek juga harga udah naik. Udah naik harga minyak kita itu. Coba dibaca. Itu. Justru yang diturunkan itu adalah minyak kita. Yang minyak yang lain tetap. Jadi jangan teriak dulu dong. Terus kemudian kalau mengatakan diksi. Iya, betul. Mengenai masalah, jadi minyak kitanya kan ditetapin ya kan, supaya seolah-olah minyak itu dengan merek minyak kita itu tetap 11%. Tapi apakah itu cukup untuk menyuplai buat orang-orang lain, buat semua warga negara memang cukup? Enggak kan? Jelas enggak kan? Oke, sekarang gini. Gitu. Sorry, saya harus tengahkan dulu. Ini kan masih ada perdebatan antara diksi pemerintah yang sudah diumumkan kemarin Mas Wihadi dengan suara publik yang terdengar sekarang. Apakah kemudian akan ada rencana juga dari DPR untuk coba meluruskan ini kepada pemerintah, cari clear dulu masalah aturan PPN 12% ini, barang mewahnya kategorinya yang seperti apa? Apakah ada rencana itu? Sebentar, saya ngomong jangan dipotong dulu ya. Oke. Saya mau ngomong jangan dipotong dulu, karena motongnya itu motong tidak pakai dasar, hanya motong begitu saja. Baik, saya kasih kesempatan Mas Wihadi, silakan. Jadi, yang dinamakan sekarang kita bicara tadi dikatakan minyak kita yang diturunkan. Tetapi yang lain tetap, ya.
Jadi artinya bahwa justru kita memberikan stimulus mengenai masalah minyak itu, ya kan? Terus kemudian kalau kita bicara seakan-akan kita ada diksi bahwa itu barang mewah. Pertanyaannya, kalau kalangan menengah yang dikatakan tadi dengan tabungan misalnya sudah turun, apakah akan makan daging wagyu dan daging kopi? Ya kan? Kan itu kan memang kan yang dikenakan kan daging wagyu dan daging kopi, bukan daging-daging untuk konsumsi masyarakat biasa, masyarakat bawah, masyarakat yang misalnya masyarakat yang menengah bawah. Itu kan tidak. Daging yang memang daging diimpor adalah untuk kepentingan peningkatan gizi, bukan daging kopi, bukan daging wagyu. Jadi jangan melihat seakan-akan diksi ini seakan-akan kita menutup-nutupi. Tidak, kita benar-benar melihat bahwa ini adalah untuk barang-barang yang diimpor memakai barang mewah. Jadi itu jelas permasalahannya. Jadi ini yang perlu disampaikan, kita tidak perlu ngotot dulu, tidak perlu kita bicara dulu mengenai masalah permasalahan ini seakan-akan kita bohong, gitu kan? Tetapi kita lihat saja nanti, ya kan? Yang bohong siapa? Yang memprovokasi masyarakat siapa? Gitu kan? Tidak ada hal itu, ya kan? Bahwa kita tetap memperhitungkan ini dan memberikan stimulus. Bahkan UMKM pun itu kita bebaskan PPN, ya kan? Jadi kemudian ini yang permasalahan yang memang harus dimengerti. Sebelum bicara harus mengerti dulu situasinya, peraturan-peraturannya, gitu kan? Jadi saya kira itu saja, ya. Mas Risyad, kalau kemudian dari tuntutan teman-teman petisi ini ternyata tidak dipenuhi oleh pemerintah, langkah berikutnya akan bagaimana? Iya, saya jawab dulu ya. Tadi ada diksi barang mewah. Kan kita punya pajak barang mewah. Ya, PPNBM-nya aja yang dinaikin. Jangan PPN-nya gitu. Dan ya, saya tetap masih lihat tadi saya dibilang provokasi ya. Enggak, kan saya baca data gitu kan. Saya ambil sampel paling gampang tadi minyak. Ya, minyak yang stay di 11% itu hanya minyak kita. Tapi kan nggak mungkin kita semua beli minyak kita. Itu kan nggak bisa mencukupi demand-nya untuk semua orang. Seperti itu kan. Dan apa yang perlu kita lakukan selanjutnya ya kita menuntut. Tadi hari ini kami sudah ke Setnek. Kita menyerahkan petisi dari warga. Sudah terhitung per hari ini ada 120.000 yang menandatangani dan akan terus bertambah. Dan ya kita akan terus kawal, kita akan terus tagih apa hasil dari kita ke Setnek dan ya ini bisa dilihat sudah diterima. Prosesnya sudah diterima dan sudah diproses ke Sekretariat Negara ya. Sorry, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Mas Risyad sudah mau berdiskusi bersama kami. Mas Wihadi mewakili DPR juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.